بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Ada yang punya pertanyaan berhubungan dengan zakat? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau kita dapat hadiah itu wajib zakat nggak? Khususnya mungkin ya dari warisan atau dari Tetap ikut haul, Pak. haul ya? Ya, misal gini, Bapak niatkan haul Januari ke Januari, gitu kan? Ini masa haulnya Bapak setahun. Masing-masing orang bisa niatin, terserah dia. Tadi saya kasih contoh, Bapak misalnya belum niat haul nih. Bapak niatin, udah Ramadan lalu haul saya, atau Januari yang lalu haul saya, gitu kan? Atau ya, nanti Januari ini, besok berarti sudah ditutup bukunya gitu istilahnya. Nah, apapun yang Bapak dapatkan, ya, berkecamuk dalam 1 tahun haul itu, belum dikeluarin zakat sampai tiba titik haulnya. Dapat warisan di bulan kedua dari niat haul, dapat keuntungan, belum, ini semua terus diakumulasi sampai nanti titik haul tiba. Tanggal 1 Januari baru Bapak tutup buku. Oh iya, ini saya punya sekian, berarti 2,5% sekian. Jadi bukan pada saat terima, kecuali tadi Bapak mendapatkan harta karun yang saya bilang. Bapak beli tanah, tiba-tiba dapat timbunan emas. Nah, itu zakatnya langsung pada saat itu. Itu saja. Kalau yang lain harus membutuhkan haul, waktu. Ada lagi? Apa syaratnya zakat? Apakah harus ada kita ucapkan ijab sampai orang tahu bahwa ada terima? Enggak ada. Jadi tidak ada kewajiban mengucapkan kalimat apapun. Zakat kita niatkan dikeluarkan 2,5%, ini 10 juta zakat saya. Udah, Bapak tinggal taruh di amplop atau langsung ditransferin ke orang-orang yang dikenal tanpa harus mengucapkan ini zakat saya ya. Itu enggak perlu. Jadi tidak ada secara khusus ijabnya. Sama dengan zakat fitrah ya. Zakat fitrah juga itu tidak ada penyebutan. Saya waktu sebelum pindah ke Jakarta sempat tinggal, waktu pertama saya nikah di Surabaya, saya tinggal di Surabaya. Saya keluarin zakat fitrah untuk keluarga saya di masjid dekat rumah mertua, gitu kan. Lalu kemudian tiba-tiba waktu saya bayar beras, gitu, sodorkan tangan dia. Ayo Pak, ijab. Ini mau nikah apa ijab kabul? Jadi nggak ada zakat, nggak ada ijabnya, gitu kan. Kenapa Pak? Ini saya ijabkan dulu, disuruh ikut. Nggak usah. Nah, karena nggak ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Jadi cukup kita keluarin zakat ya diniatin selesai, gitu kan? Diniatin selesai, maka insya Allah itu cukup. Juga sedikit saya tambahkan dari pertanyaan Bapak tadi, khusus zakat fitrah juga ya. Zakat fitrah ini harus makanan pokok ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita keluarkan pun di masjid dekat rumah, pastikan dia belikan beras, bukan dibagi dalam bentuk uang. Ya, kita boleh store uang, nggak apa-apa, tapi pastikan panitianya beli beras. Makanya kalau masjid-masjid yang paham menjalankan sunnah Nabi SAW, mereka nggak bagi duit tuh. Tapi ada beberapa masjid kemarin yang dikeluhkan kepada saya, Ustaz gimana nih kita store uang ke masjid, gitu kan? Kemudian mereka nggak beli beras, dibagiin kepada fakir-fakir itu dalam bentuk uang. Saya bilang nggak boleh, itu zakat mal, ada sendiri. Fitrah itu artinya makanan pokok, jadi harus makanan pokok kita, gitu kan? Makanya beras yang dikeluarkan. Jadi pastikan lebih baik lagi kalau Bapak Ibu bisa beli beras. Misal, kan itu ukurannya kalau zakat fitrah 2,5 kilo ya, satu orang. Dan itu semua yang sudah lahir kena zakat fitrah, termasuk bayi yang baru lahir ya. Jadi kalau Bapak Ibu baru dapat bayi misalnya, maka tetap kena zakat fitrah. Atau nenek kita atau orang tua kita yang sudah tua, dalam kondisi pikun, tetap ada zakat fitrahnya. Kecuali kalau keluarganya tidak mampu. Tapi kalau mampu maka dikeluarkan semua. Jadi satu rumah misalnya saya 10 orang, ya udah 2,5 kilo kali 10 berarti 25 kilo. Beli satu karung langsung dibagiin kepada fakir miskin. Dan ini zakat fitrah boleh diberikan ke satu keluarga saja ya, tidak harus mencar. Jadi saya bilang tadi, ulama mengatakan lebih baik zakat mal atau zakat fitrah fokus ke satu muslim dan tuntas masalah dia,
daripada nyebar dan tidak tuntas, gitu kan. Misal ada satu keluarga memang dia 5 orang atau 6 orang dalam satu rumah tangga itu, dan dia butuh misalnya 25 kilo beras untuk 1 bulan, gitu kan. Zakat fitrah 25 kilo, maka kita kasih kepada satu keluarga itu saja. Zakat mal 5 juta rupiah. Kalau saya bagi ke 10 orang 500 ribu, ternyata nggak menutupi juga kebutuhan orang-orang ini. Lebih baik kita fokus ke satu orang, ternyata ada satu orang kalau saya kasih 5 juta ini, dia langsung bisa buka usaha, lalu dia keluar tahun depan dia sudah tidak terima zakat, itu lebih baik. Itu jauh lebih baik. Makanya kemarin termasuk program yang kami jalankan di yayasan, yang saya bentuk yayasan ini. Jadi ada janda-janda kita di Jakarta ini yang susah, kesian ya. Kadang-kadang mereka mau keliling pun nyari bantuan itu tidak bisa karena punya anak-anak yang kecil, suaminya meninggal. Nah akhirnya kemarin ada ide bagus dari seorang ibu janda yang pernah kami bantu. Dia bilang, Ustaz, daripada tiap bulan kita dikasih bantuan, lebih baik Ustaz buka usaha aja buat kami jalankan. Saya tanya, ibu bisa apa? Saya bisa jual nasi uduk, Ustaz. Tinggal Ustaz biayain gerobaknya, dan itu 2,5 juta kalau nggak salah gerobaknya waktu itu, dan 500 ribu modal kerjanya. Jadi dengan 3 juta rupiah, udah saya kasih ke dia, kita buatin gerobak, ada tim yayasan yang turun, memang melihat tinjau lokasi, memang rumah dia susah, dia kontrak. Akhirnya kita beliin gerobak, dikasih modal nasi uduk. Itu sudah nggak pintar lagi setelah itu. Dia udah mandiri. Jadi ini tepat penempatan zakat itu sehingga memang mengeluarkan orang dari kemiskinannya tadi, gitu kan? Itu lebih baik fokus kepada satu orang. Jadi untuk pertanyaan ini memang tidak ada ijabnya. Allahu a'lam. Kalau yang menerimanya harus muslim beriman atau muslim aja? Boleh Muslim saja. Muslim saja. Jadi nggak ada keharusan. Karena biasanya ada juga orang-orang miskin itu memang mereka tidak beribadah, gitu kan? Mereka tidak beribadah. Ya, kecuali kalau Bapak bertemu misalnya antara satu orang miskin atau kerabat kita yang susah, memang dia beriman dengan yang satu misalnya ibadahnya kurang, maka kita punya hak untuk memilih. Tapi kalau secara umum kita lagi mau store zakat ke satu lembaga zakat misalnya atau yayasan atau kepada siapa yang kita percayakan, ya kita nggak pernah lihat siapa yang akan dibagikan sama dia, sudah tergantung niatnya saja. Karena dalam Islam hukumnya hukum zahir ya Pak ya, hukumnya hukum zahir, artinya kelihatan depan mata saja. Silakan dari sini. Oh, sama, persis. Oh, sama. Ini Pak, untuk zakat mal kita misalkan kan kita lapang asal, tapi kita kita membangun sarana misalnya pendidikan atau untuk sholat masjid, apakah bisa? Yang paling kuat pendapat nggak bisa Pak dari zakat, dari sedekah bisa. Karena zakat ini ada penentuan persentase 2,5%. Jadi sebenarnya zakat itu kecil ya Pak. Zakat itu sangat kecil karena hanya untuk mensucikan harta kita. Jadi kalau bangun masjid, untuk fasilitas umum itu sebenarnya masuk ke sedekah. Sedekah ini besar. Bisa zakat mungkin cuma 10 juta, mungkin sedekah kita keluarin 200 juta, gitu kan. Jadi ulama mengatakan pertama dia ada penentuan persentase yang kecil sebenarnya untuk mensucikan harta. Dan memang difokus kepada 8 golongan nih. 8 golongan ini memang tidak disebutkan untuk masjid, ya, untuk rumah anak yatim, jalan bersama. Walaupun ada pendapat sebagian kecil ulama Pak ya, mohon maaf, mereka mengatakan kata-kata fi sabilillah dalam ayat tentang zakat itu mereka mengatakan ini bukan cuma jihad, tapi semuanya masuk, termasuk bangun masjid. Tapi ini pendapat yang tidak dinomorsatukan oleh para ulama. Lebih baik pada saat bangun masjid itu memang bukan dari dana zakat, tapi dari dana memang sedekah umumnya. Jadi kan sedekah umumnya. Ada lagi? Ya. Yang tadi mengenai nota dari warisan itu, kira-kira kita terima dari bentuk rumah setelah setahun sampai tahun. Cara nilainya kita. Baik. Kalau saya terima warisan dalam bentuk rumah, bukan dalam bentuk uang. Bagaimana cara menghitungnya? KJPP dulu. Jadi tergantung begini Pak ya. Kalau harta yang kita miliki atau kita terima, baik warisan, hadiah, ataupun memang harta yang kita simpan, ini memang sifatnya dipakai. Sifatnya dipakai. Baju, sepatu, mobil, rumah dipakai, maka nggak ada zakatnya. Ini dulu ya. Kalau sesuatu yang kita miliki itu tidak dipakai, gitu kan? Dan ini ada niat dalam hati setiap saat. Kapan saya mau jual, saya jual. Kita beli tanah, nanti kalau naik saya mau jual deh. Berarti sudah niat investasi. Ya, kan? Tadi warisan Bapak terima tergantung. Misalnya Bapak nggak punya rumah nih, mohon maaf. Ini contoh Pak ya.
Kalau lagi kontrak misalnya, kemudian kita dapat warisan, lalu saya pindah dari rumah kontrakan ke rumah saya, itu kan sudah rumah saya, berarti itu rumah ditempatin, nggak ada zakatnya. Tapi kalau bapak sudah punya rumah, masya Allah, kemudian dapat lagi warisan rumah ini bapak nggak butuhin. Bapak pikir nanti deh saya akan jual aja jadi duit, mungkin lebih bermanfaat. Nah, sudah ada niat untuk itu. Nah, bapak tinggal lihat ini di masa haul nggak, kan gitu. Misal tadi Januari ke Januari, ternyata bulan Desember bapak dapat warisan tadi. Nah nanti dia terakumulasi semua dari yang Januari sampai Januari lagi tuh, bukan dikeluarin pada saat itu. Jadi kan langsung dinilai, misal nilainya dia sekian, diakumulasi dengan harta saya totalnya sekian, berarti keluar zakat sekian. Jadi kalau masih dipakai, berarti tidak ada ya. Termasuk, mohon maaf sebentar Pak ya. Jadi kalau misal Bapak Ibu punya villa di Puncak, ya, punya rumah di Bogor, punya rumah di Jakarta, niatnya ditinggali. Contoh ya, memang ini misal anak kita lagi kuliah di Bandung, beli rumah di Bandung supaya anak ini tinggal, misal ya. Kemudian di Jakarta kita tempatin rumah villa di Puncak, itu seringkali kita datang sebulan sekali. Ini nggak ada zakatnya semua, karena memang ditempatin. Kecuali Bapak Ibu investasi, villanya dikontrakin, bisa buat rumah disewain. Nah itu berarti investasi, masuk dalam akumulasi harta yang harus dikeluarkan zakatnya setelah haul setahun. Silakan Pak. Dari kontraknya atau dari hasilnya? Dari apa? Dari hasilnya. Kan dari Kalau sudah tiba haul nilai. nilai. Kalau tiba haul ya, misal gini, Bapak terima warisan Desember, Bapak sudah niat haulnya di Januari kan? Dia kan Bapak terima berarti di masa haulnya Bapak kan? Januari ke Januari. Nah kalau sudah tiba Januari belum laku, dinilai aja penilaiannya. Nanti dia sudah nggak keluar zakat lagi di tahun depan. Misal dia lakunya nanti di Februari. Nah itu sudah tidak masuk dalam akumulasi zakat tahun depan karena sudah dikeluarin dari sekarang. Karena masalahnya Bapak terimanya di masa haulnya. Jadi semua yang diterima Bapak Ibu sekalian di masa haulnya Bapak Ibu itu langsung dihitung pada saat ya, tiba haulnya. Jadi tinggal nilainya itu ya mungkin ikuti harga standar ya, kurang lebih begitu. Kalau dari itu dari nilai, kalau dari hasilnya yang bisa dikontrakan gitu, itu dari nilai kontrakannya yang kita ini kan? Ya, kalau kontrakan dari hasil, misal Bapak terima tiap bulan kontrakan, Bapak punya 5 kontrakan, satu kontrakan 1 juta, berarti 5 juta per bulan, misal Bapak terima. Itu bukan langsung dizakatin pada saat itu. Bapak pakai aja uang itu. Ada yang Bapak mau tabung, Bapak mau investasi lain, pokoknya selama masa haul nggak ada zakat. Nanti dia akumulasi total dengan total harta. 5 juta saya terima setiap bulan dari kontrakan, gaji saya 10 juta, saya punya usaha kecil dapat 2 juta. Nanti ini terus akumulasi kan, 1 bulan pendapatan saya 17 juta misalnya. Nah itu Bapak gunakan untuk kebutuhan, rumah, anak, segala. Nanti tiba masa haul, baru Bapak lihat nih, oh ternyata kontrakan saya masih ada, tabungan saya ada, akumulasikan berapa. Bentar, sebelah sini dulu. Sama sama Mahendri itu. Nanti saya kembali. Bentar. Umpama tadi contoh Bapak adalah di mana diberi warisan tanah yang di dalamnya kita nggak tahu kandungannya apa. Tapi tanahnya itu didiamkan saja, didiamkan saja, belum ada mau rencana jual, pokoknya didiamin aja. Yang udah ada kita kan setiap tahunnya membayar pajaknya Pak. Nggak ada zakatnya Pak. Nggak ada zakat. Jadi kalau Bapak tidak niat investasi, tidak ada niat untuk jual, nggak ada niat untuk menginvestasikannya, membangun sesuatu, ya saya nggak ada zakatnya. Karena dianggap seperti tidak produktif kan dia. Walaupun nanti dia naik harganya. Misal gini, Bapak dapat warisan tanah, haulnya Bapak Januari ke Januari. Bulan Desember Bapak dapat warisan tanah, gitu kan? Bapak nggak gerakin. Saya nggak tahu mau diapain nih, mau dibangun enggak, mau dijual juga enggak. Berarti dia dihitung sama dengan rumah yang Bapak tinggalin. Dia tidak produktif, cuma dipakai tinggal, sesekali didatangin. Nah ternyata sudah lewat Januari kan, dia tetap menjadi asetnya Bapak. Ternyata bulan Mei masuk di haul tahun kedua nih, Januari ke Januari yang kedua lagi. Jadi kan misalnya tahun 2000, tahun 2001, ternyata Bapak harta tadi tanah itu tiba-tiba terpikir mau dijual deh. Rumah yang kita tinggalin mau dijual, saya mau pindah kota. Nah berarti kan dia masuk di masa haul termin yang tahun kedua kan. Nah di situ dia baru dihitung, tapi tetap juga diakumulasi dengan akhir haul. Bapak jual tanah itu 500 juta, simpan aja uangnya atau pakai aja dulu, tidak ada zakat pada saat itu. Tetap tunggu masa haul.
Nanti bisa Bapak investasi lagi, ternyata berkembang jadi 1 miliar misalnya. Pokoknya dia akumulasi. Tiba haul 1 Januari, tutup buku. Saya harus keluarkan 2,5%-nya. Nyambungnya tadi, kalau kita misalnya dapat warisan di masa haul kita emang lihatnya nanti akan dijual. Tadi dibilang bahwa kita harus memvaluekan nilai perolehan tersebut dan membayar zakat, sehingga tax haulnya nggak perlu bayar lagi. Nah, tapi pada saat jatuh haul berikutnya, kita dapat keuntungan dari hasil itu, ada kenaikan dari value pada saat kita Sudah nggak ada, Pak, nggak ada. Nggak ada lagi. Tidak ada masalah. Karena gini, itu kan bisa untung bisa tidak. Ya kan? Kalau Bapak bilang warisan sebenarnya tidak bisa kita nilai keuntungan. Misal gini, Bapak tiba-tiba dapat tanah 1000 meter, Bapak bukan terima duit. Bapak nggak tahu nilainya kan, gitu kan? Cuma kira-kira saja. Bisa saja kita jual dengan harga 500 juta. Mungkin harapan kita 1 miliar misalnya. Ya, kita tidak tahu. Maka bisa lebih, bisa kurang. Bisa dapat untung, bisa rugi sebenarnya kan. Jadi makanya pada saat Bapak sudah masukkan dia dalam haul yang pertama, maka sudah selesai. Dia sudah tidak dihitung. Tapi harta yang lain tetap dihitung, gitu ya. Seperti itu. Kecuali kalau Bapak memang tidak aktifkan, tadi seperti saya jelaskan. Dana yang Bapak dapat warisan itu, Bapak tidak aktifkan sama sekali. Maksudnya tidak niat investasi, nggak niat jual, dan mungkin saya mau tinggalin. Nggak ada zakatnya. Sampai termin haul yang pertama, ternyata masuk termin haul yang kedua, Bapak tiba-tiba bulan Februari, tadi Januari mulai haul yang kedua, Februari saya mau jual aja deh. Ada orang yang nawar besar. Ya, kan yang pertama Bapak belum keluarin zakat kan, karena dia tidak produktif gitu kan. Maka disitulah baru dia dihitung dalam akumulasi haul di kedua. Seperti itu. Mana lagi? Mana yang punya banyak zakat? Zakat fidyah, terutama untuk yang almarhum misalnya. Zakat apa? Fidyah. Karena Fidyah bukan zakat. kamu berikan ya. Mohon penjelasannya Pak, soalnya di tempat saya itu ada yang meninggal itu diwajibkan untuk makan fidyahnya atau apa gitu. Enggak. Jadi fidyah itu Bu, istilah digunakan dalam beberapa kasus dalam Islam. Fidyah itu digunakan pertama kalau seandainya ada orang yang tidak mampu puasa Ramadan, gitu kan? Misal ibu-ibu lagi hamil, menyusuin, atau orang tua yang sudah pikun, kemudian mereka tidak bisa puasa, maka diganti dengan fidyah. Ukuran fidyah adalah makanan pokok sama dengan zakat fitrah, 2,5 kilo beras. Jadi misalnya ibu 1 bulan nggak bisa puasa karena nyusuin misalnya, sebulan, berarti sebulan itu dikeluarkan per harinya 2,5 kilo beras kali 1 bulan. Itu yang dikeluarkan, itu namanya fidyah. Ini jenis yang kedua, fidyah juga ini diistilahkan bagi orang yang berhubungan siang hari Ramadan, suami istri, kan? Kemudian batal puasanya, mereka berhubungan. Maka ini ada fidyahnya, kafarahnya. Fidyahnya itu adalah dia memberikan, dia membebaskan budak, atau dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau dia memberikan makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Nah, ini termasuk fidyah. Juga masuk dalam istilah fidyah Bu, kalau ada seseorang membunuh orang lain. Ada orang membunuh orang lain. Dalam Islam yang membunuh ini dihukum kan? Jadi hukumnya adalah memang kisos, dipenggal kepalanya oleh pemerintah Islam. Tapi kalau keluarga orang yang sedih tadi, yang dibunuh keluarganya itu memaafkan, misalnya ini si A membunuh si B, lalu si A ini dihukum oleh pemerintah Islam akan dipenggal, kan gitu. Nah nanti ditunggu sebelum kisos, sebelum dipenggal ini akan dilihat keluarganya si B maafin nggak. Kalau keluarganya si mayit ini memaafkan, sudah deh kami maafin, maka si A wajib membayar fidyah, denda yang dibayar kepada keluarga si mayit yang dia bunuh tadi, gitu kan? Nah itu kalau di Saudi ditentukan sekitar 100.000 real, sekitar 300 jutaan, gitu kan? Itu adalah istilah fidyah. Jadi ini tidak ada fidyah yang dibayar untuk orang mati, kecuali memang dasarnya fidyah dia yang dia belum bayar Bu ya. Misal ada seorang ibu menyusuin, dia kan punya kewajiban bayar fidyah tadi ya. Atau orang tua yang pikun tidak puasa Ramadan, pas 1 Syawal Idul Fitri dia meninggal, tapi Ramadan dia masih hidup, gitu. Karena itu wajib ngeluarin fidyah 2,5 kilo beras per hari kan. Nah pada saat dia meninggal, fidyah Ramadannya dibayar oleh walinya.
Itu yang dimaksud. Tapi tidak ada hubungannya sama zakat. Jelas Bu ya? Baik, sini Pak. Tadi main. Zakat itu bisa nggak dibayar duluan, penghasilannya nanti? Nanti kalau mau bayar saya dulu Pak. Nanti ya. Enggak, jadi nggak boleh Pak. Ya nggak boleh. Jadi memang makanya syaratnya haul itu setahun kan, masa setahun. Jadi pada saat tiba haul, sedangkan Bapak dapat warisan, dapat keuntungan, selama haulnya belum sampai itu tidak ada wajib zakat. Kita misalnya Januari di Januari Pak, Februari Bapak beli tanah, Bapak bangunin building, bulan Mei Bapak jual, untung sekian banyak untungnya, belum ada zakatnya, karena dia masuk dalam harta nanti di haul. Ternyata 2 bulan kemudian Bapak belikan lagi tanah lain, Bapak bangun lagi sampai 2 kali untung nih. Pas Desember sudah untung 2 kali, tetap nanti Januari baru tutup buku. Memang haul, itulah tadi kita terkait beratkan ini. Istilah haul dan nisab digarisbawahi dalam zakat Bapak Ibu sekalian. Ini mutlak dalam hadis. Jadi syaratnya itu. Kalau Bapak keluarkan sebelum masa haul, sedekah. Bukan zakat ya, sedekah umumnya. Tadi Ibu mana? Ada lagi? Silakan Bu. Ada mic nggak? Pak Ustaz, saya mau tanya yang berkaitan sama zakat profesi yang tadi kan tidak wajib untuk mengeluarkan setiap bulan. Itu bagaimana ya? Maksudnya tadi kan kalau misalnya ada kebutuhan jadi 1 haul dulu baru dikeluarin, ternyata ada kebutuhan dulu kan tadi, terus ternyata katanya nggak wajib. Itu bagaimana yang berjalan profesi? Memang zakat itu tidak wajib bagi orang yang punya kebutuhan Bu. Zakat itu dikeluarkan setelah dipotong utang dan kebutuhan dasar. Memang begitu. Jadi kalau misalnya gini, jadi kalau misalnya, sebentar Pak, ini bapak-bapak yang punya utang banyak tenang. Jadi memang kalau misal gini Bu ya, Ibu kumpulin ada gaji, ada pendapatan, gitu kan? Terus kita pakai untuk kebutuhan. Tiba masa haul, ternyata kita hitung kurang dari 85 gram emas. Ibu nggak punya kewajiban zakat. Karena ada nisab, ada syarat. Ternyata 85 gram emas itu misalnya nilainya misal 100 juta. Uang kita yang kita kumpulin 80 juta. Berarti ini kalau contoh ya, yang penting patokannya emas pada saat itu. Nah, itu. Berarti kita tidak wajib zakat. Atau contoh yang lain, ulama kasih contoh gini. Misal ibu ngumpul nih Januari ke Januari, ternyata pasti pada Desember, ya, hari terakhir Desember seseorang sakit, dia harus bayar rumah sakit sehingga harta yang dia kumpulin itu dibayarin rumah sakit. Prediksi rumah sakit akan dikeluarkan sekian. Setelah dibayar rumah sakit, tiba masa haul dia, gitu kan? Tiba Januari itu dihitung ternyata kurang 80 gram emas, nggak wajib zakat. Jadi di sini zakat beda dengan sedekah ya, karena zakat itu memang kewajiban. Ini tadi ancamannya berat kalau orang tidak kerjakan, makanya dia harus ada syarat. Beda dengan sedekah Bu ya. Nah kalau ada orang tadi misal dia mau keluarin setiap bulan dari gajinya, itu sedekah, bukan zakat. Itu sedekah umum. Walaupun dan tidak ada penentuan 2,5% mestinya. Sedekah itu tidak ada persentasenya, bebas. Ustaz mau main lagi. Berarti kalau begitu lebih baik kita infak sedekah aja ya. Nah ini ada istilah-istilah ya. Infak itu, ini di Indonesia selalu digabung. Infak, sedekah gabung semuanya. Infak itu dikeluarkan oleh seseorang yang sifatnya wajib. Misal suami ke istri, itu dari infak. Nafkah itu dari nafkah, infak, gitu kan? Itu kewajiban orang tua kepada anak, gitu kan? Atasan kepada bawahannya memang sudah janji sepakat. Jadi itu istilahnya ya. Makanya kotak amal salah kalau ditulis infak. Manusia nggak boleh infak karena infak itu kewajiban. Kalau lewat berarti wajib bayar. Nah, mestinya istilah infak itu hanya kewajiban. Yang kedua adalah sedekah. Sedekah itu yang umum, gitu kan? Mestinya memang kotak sedekah, bukan kotak infak. Mestinya begitu ya. Kalau bahasa Arabnya harusnya begitu. Ada lagi?
Ini mainnya dolar, Pak. Ada dua pertanyaan. Satu, apakah niat itu kita bisa berubah? Misalnya kita memberikan pinjaman kepada seseorang, terus belakangan orang nggak bisa bayar, terus akhirnya kita meniatkan menjadi zakat. Itu apakah boleh? Dulu Pak, itu dulu saya jawab. Boleh asal memang haulnya Bapak sudah tiba. Ini pertanyaan yang bagus. Saya utangkan kepada seseorang uang 10 juta atau 5 juta. Ternyata dengan tiba masa yang sepakati sebulan 2 bulan dia nggak bisa bayar dan kita temukan memang dia orangnya tidak mampu. Kebetulan juga pada saat itu masa haulnya Bapak tiba. Memang Bapak sudah harus keluarin zakat. Maka boleh. Yang tidak boleh kalau masa haul belum sampai, gitu kan? Misal gini, kita Januari ke Januari. Orang itu utang Februari, dia harus bayar bulan Mei. Bulan Mei dia nggak bisa bayar, gitu kan? Haul kita belum sampai. Terus kita bilang, baik, yang dia ambilnya saya niatin zakat saya. Nggak bisa, karena ini belum keluar zakat. Haulnya belum sampai. Makanya terikat sekali dengan haul nih. Ditunggu aja kalau itu, Pak. Sampai haulnya ke Januari. Ya kalau kita nggak rugi misalnya, kalau lagi tidak susah, belum tahu. Makanya nanti masa haul, finish haulnya menentukan. Gitu kan? Kalau tiba misal ini Pak, bisa solusi lain, misal Bapak ini bulan Mei dia harus bayar, nggak bisa, gitu kan? Bapak jangan langsung bilang sudah saya bayarin dengan zakat saya. Enggak, tunggu haul. Ternyata tiba haul Januari kita, tiba Januari, ternyata memang dia masih belum bisa bayar. Zakat kita keluar 10 juta, dia utang 5 juta sudah. Saya bayarin dengan niat zakat saya. Apa? Tapi dibahasakan ke dia Pak ya. Dibahasakan ke orang itu, saya anggap utang kamu lunas karena dari zakat saya. Memang gitu. Dibahasakan ke dia supaya dia lepas beban. Karena utangnya itu ya? Iya, karena utangnya. Karena masalahnya kalau utang itu beda lagi hukumnya Pak ya. Kata Nabi SAW, kalau seseorang meninggal dia punya utang, maka ruhnya tergantung antara langit dan bumi. Makanya utang. Apa yang tergantung antara Ruhnya. Jadi ruhnya itu tidak diterima sama Allah SWT sampai utangnya terlunasi. Makanya juga dalam hadis Bukhari dikatakan Nabi SAW tidak mensolati jenazah orang yang masih ada utangnya. Nah iya, jadi orang ulama itu, para ulama dilarang mensolati orang yang masih banyak utangnya. Boleh disolati oleh orang awam. Nabi SAW tidak solati orang yang masih punya utang. Makanya kalau Bapak Ibu pun harus punya utang, maka lakukan hadis Nabi SAW. Kata Nabi apa? Kalau siapapun yang ingin berutang, maka sebaiknya dia ikutin dari awal mau membayarnya. Maka Allah akan mudahkan dia membayarnya. Kalau dari awal dia tidak mau membayar, memang niat mau menipu atau tidak mau bayar, maka Allah akan persulit dia membayarnya. Dan ini akan jadi masalah buat dia. Kalau Bapak Ibu pernah dengar hadis tentang jihad ya, kata Nabi SAW bahwa orang yang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali hutang. Kecuali hutang. Jadi dosa semua dimaafkan kecuali hutangnya. Jadi hutang itu dianggap bagian daripada pelanggaran. Apalagi kalau Bapak Ibu punya kemampuan dan tidak bayar. Nanti akan ada dosa besar di sini. Saya lupa yang keberapa itu. Orang yang punya kemampuan tapi tidak mau bayar hutangnya. Namanya matlul ghani zulmun. Penundaan pembayaran hutang bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Ya, suatu kezaliman. lanjutan? Ya, yang kedua betul. Yang kedua. Oh iya. Ini kan kita awam mengenai zakat. Seandainya pada saat itu kita berniat zakat ternyata bukan masuk wilayah zakat tapi masuk infak sehingga secara total sebenarnya infak kita lebih tapi zakat kita kurang. Tapi itu yang lalu-lalu. Apa hukumnya? Apakah kita harus menghitung ulang semua yang lalu-lalu sejak kita ini atau Jadi ada dua ibadah dalam Islam yang wajib diqadha, Pak. Wajib diqadha. Itu puasa Ramadan dengan zakat. Kalau sholat nggak ada wajib zakat qadha ya. Jadi misal seseorang muslim tidak sholat 20 tahun. Kemudian dia taubat di tahun 21. Nggak ada kewajiban dia sholat yang 20 tahun itu nggak ada. Tapi untuk puasa Ramadan dengan zakat wajib qadha. Diwajibkan. Artinya dia perkiraan saja, dan tolak ukurnya itu adalah jumlah maksimal. Seperti kalau Bapak lagi sholat kan sudah tahu ya, saya ragu nih 3 atau 4 rakaat ya, kita kembali kemana? Ketiga, gitu kan? Supaya nanti akan lebih istilahnya gitu kan. Kata Nabi SAW, kalau kalian lupa sholat kalian 3 atau 4 di sholat duhur, maka pilihlah 3. Karena kalau nanti ternyata 5 rakaat, target dia yang 4 sudah terpenuhi.
Tapi kalau dia pilih 4 ternyata itu ada 3 rakaat, maka sholatnya kurang dan Allah tidak terima. Nah, makanya di sini kita kira-kira nih, saya selama 3 tahun ini atau 10 tahun ini kayaknya zakat saya ada yang kurang nih. Baik, diakumulasi perkiraan saja, ya Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebani melampaui kapasitas kita. Tapi ada upaya kita akumulasi, oh kayaknya dulu zakat saya keluarin 10 juta. Tapi kayaknya waktu itu, menurut perhitungan saya zakatnya misalnya 15 juta. Bisa 5 juta, ya sudah diakumulasikan aja, dikeluarin sekarang, gak apa-apa. Nah, kalaupun ini misal, ternyata sekarang kemampuan saya sudah tidak ada, tetap itu menjadi beban, walaupun dicicil. Misal 500 ribu per bulan, ini contoh. Yang penting zakat yang lalu itu dibayar, walaupun sekarang kalian sudah tidak mampu. Karena sekarang ya sekarang, yang lalu ya yang lalu, gitu kan? Jadi seperti itu. Ada lagi? Tadi Bapak ngomong mengenai uang. Dalam arti kalau misalnya orang menerima warisan dalam bentuk uang, Pak, dan uangnya itu belum dia apa-apain sama dia karena dia belum dapat Tuhan, dia cukup kena penghasilan yang dia terima. Uang tetap masuk dalam tabungan, Pak. Kalau uang sama dengan emas dan perak, walaupun dia disimpan, itu tetap sama, tetap akan masuk dalam akumulasi total harta. Beda kalau tempat tinggal tadi, tanah, gitu kan, itu beda. Nah, sumpamanya emas, Pak, apakah artinya emasnya itu harus dijual, Pak? Untuk tidak. Nilainya saja. Nilai. Misal istrinya Bapak nyimpan 100 gram emas, mau dizakatin pada saat zakat, boleh dibeli, misal zakatnya 5 gram emas, boleh dibelikan emas di pasar, dikeluarin niatin zakat. Boleh juga dalam bentuk uang, nilai 2,5 gram, misalnya 5 gram emas, 1 gramnya 500 ribu, ya 2,5 juta dikeluarin, tidak ada masalah. Dalam arti gini, Pak, misalnya dia terima warisan dalam bentuk emas atau dalam bentuk uang, Pak, ya. Tapi kan itu belum dipakai sama dia, katakan emas, Pak. Jadi tidak bisa, sedangkan dari zakatnya saja, dia tidak bisa mempunyai kemampuan lagi untuk bayar lebih dari yang penghasilan dia. Dijual kalau begitu. Karena emas yang dijual. Iya, karena emas ini sudah terhitung harta dia. Khusus emas. Nah, kan tadi saya sebutkan asnafnya kan, sim-simnya itu ada uang, emas dan perak. Ini satu sendiri. Kemudian ada tadi harta karun yang terdapat. Ada pertanian dan perkebunan dan ada peternakan. Jadi memang ini uang, emas dan perak ini memang sendiri. Bapak terima warisan dalam bentuk itu, emas, perak ini tetap dia akumulasi dalam total harta. Langsung dizakatin pada saat haulnya tiba dengan akumulasi total. Jadi emasnya dijual sebagian untuk membayar zakat dari yang Ya, sebentar Pak. Mungkin penegasan Pak, kesimpulan haul tadi. Jadi arti haul 1 tahun itu umpamanya kalau jadi atas misalnya 100 juta, nah yang tahun kedua yang mau keduanya, apakah tadi ada semacam 2 kali zakat gitu? Kalau umpamanya yang tadi 100 juta kelebihannya uang itu, terus sudah dijakatin 100%, 9 juta. Terus tahun depannya lagi tetap begitu ya? Tetap zakat lagi. Dan dia diakumulasi dengan harta di haul yang kedua. Hah? Uangnya aja ya berarti ya? Ya. Jadi kalau utang dibagi lagi gini Pak. Kalau misalnya Bapak punya utang 100 juta, misal contoh ya. Kalau punya utang 100 juta dan utang ini tidak ada kesepakatan nyicil sama pemilik piutang. Ada uang bayar cash, gitu kan? Haul Bapak Januari ke Januari. Bapak pas bulan Maret, gitu kan? Dapat uang. Maka uang ini cukup untuk bayar utang. Kita harus bayar total, tidak ada kesepakatan cicil ya. Langsung dibayar semua, misalnya 100 juta saya bayar semua. Nanti pada saat tiba haul ternyata uang saya kurangnya, tidak ada zakatnya, karena dipotong dari pembayaran utang itu. Beda kalau misal Bapak punya utang cicilan, KPR misalnya, per bulan 10 juta, gitu kan? Tiba masa haul, ternyata setelah dihitung semua ini, termasuk dihitung juga di sini, dikeluarkan juga cicilan yang 10 juta. Bukan akumulasi total utang ya, karena ini cicilan. Yang pada saat tiba Januari itu, memang kita harus keluarin utang 10 juta aja dihitung. Walaupun utang kita 100 juta, karena ini cicilan.
Artinya bulan depan kita bayar lagi. Berarti yang 10 juta dipotong, dibayarin utang di masa haul, sisanya dihitung untuk dipotong zakat.